Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai bab 11 mengelola sumber daya manusia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama dengan saya sendiri, Ayu Devara Tripamaswari dengan NPM akhir 048. Yang kedua ada Pelangi Aurora Ramadhani Santoso dengan NPM akhir 141. Yang ketiga ada Zahra Aulia dengan NPM akhir 155. Yang keempat ada Maria Christine Sahanaya Manik dengan NPM akhir 166. Yang kelima ada Teresia Stefani Simbolon dengan NPM akhir 172. Yang keenam ada Rafli Maulana Ramadan dengan NPM akhir 397. Dan yang terakhir ada Fikri Ramadan Priharsono dengan NPM akhir 401. Di sini materi yang pertama yaitu adalah peran strategis manajemen sumber daya manusia adalah untuk menggerakkan kinerja suatu organisasi. Jadi yang pertama ada pendekatan strategis. Pendekatan strategis itu adalah cara perusahaan untuk mengelola tenaga kerja secara terarah agar sejalan dengan tujuan organisasi. Nah, dalam persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini, keberhasilan perusahaan tidak hanya dilihat dari modal, teknologi, ataupun aset fisik saja, tetapi juga dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Di sini terdapat 3 unsur utama dalam pendekatan strategis. Yang pertama, itu seluruh manajer di berbagai tingkatan harus ikut terlibat dalam pengelolaan sumber daya manusia, bukan hanya menjadi tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia saja. Yang kedua, pegawai dipandang sebagai aset berharga perusahaan. Jadi, pegawai ini dipandang sebagai aset berharga yang mampu menciptakan keunggulan bersaing. Yang ketiga, yaitu adalah manajemen SDM menjadi proses penyesuaian antara strategi perusahaan dengan cara mengelola tenaga kerja secara cepat. Nah, kemudian ada beberapa persoalan strategis yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia. Yang pertama yaitu menempatkan orang yang tepat agar mampu bersaing di tingkat global. Kemudian menyiapkan tenaga kerja yang mampu meningkatkan kualitas, inovasi, dan juga pelayanan pelanggan. Yang ketiga, memilih dan memperhatikan pegawai yang tepat saat terjadi merger atau akuisisi perusahaan. Dan yang terakhir, dengan menyediakan tenaga kerja yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan juga e-bisnis. Nah, dengan demikian, pendekatan strategis dalam manajemen sumber daya manusia menjadi kunci penting untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi. Jadi, perusahaan yang mampu mengelola sumber daya manusia secara efektif dan akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi, daya saing yang kuat, serta mampu bertahan dalam perubahan lingkungan bisnis. Membangun modal manusia untuk menggerakkan kinerja. Jadi, modal manusia itu atau human capital adalah nilai ekonomis yang berasal dari pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan juga kemampuan pegawai. Jadi, semakin baik kualitas pegawai, maka akan semakin besar kontribusinya terhadap kinerja suatu organisasi. Nah, untuk membangun modal manusia, manajemen sumber daya manusia ini perlu yang pertama merekrut tenaga kerja terbaik, yang kedua meningkatkan kemampuan melalui pelatihan dan juga pembangunan, serta memberikan kompensasi dan juga penghargaan yang sesuai. Nah, ketiga langkah ini bertujuan agar pegawai itu lebih termotivasi dan juga mampu bekerja secara optimal. Nah, dengan demikian modal manusia ini menjadi aset penting dari suatu perusahaan. Organisasi yang mampu mengelola dan mengembangkan pegawainya akan lebih mudah untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Manajemen sumber daya manusia yang selanjutnya yaitu ada globalisasi. Nah, di sini globalisasi itu menjadi tantangan yang penting bagi organisasi karena perusahaan harus bersaing secara internasional dalam skala internasional. Kemudian, keberhasilan strategi bisnis global itu sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan sumber daya manusia sehingga memunculkan sebuah konsep manajemen sumber daya manusia internasional atau International Human Resource Management yang berfokus pada pengelolaan tenaga kerja dari berbagai negara. Nah, dalam praktiknya ini, manajer sumber daya manusia harus memiliki sensitivitas budaya yang tinggi serta mampu menyesuaikan kebijakan perusahaan dengan kondisi dari tiap-tiap negara. Karena sistem seleksi, kompensasi, penghargaan kinerja, dan pelatihan berhasil di satu negara itu belum tentu cocok diterapkan di negara lain. Nah, oleh karena itu, pengelolaan SDM yang fleksibel dan strategis
sangat diperlukan agar perusahaan mampu sukses di pasar global. Selanjutnya kita masuk ke EEO dan EEOC. Nah, yang pertama adalah EEO. EEO itu adalah Equal Employment Opportunity, yaitu adalah sebuah regulasi wajib untuk menjamin kesetaraan peluang kerja. Sedangkan untuk target utamanya sendiri adalah mengeliminasi diskriminasi rekrutmen atau promosi berbasis sara, gender, usia, dan juga disabilitas. Lalu kemudian ada EEOC atau Equal Employment Opportunity Commission, yaitu adalah Badan Federal Pengawas Kepatuhan dan Investigator Pelanggaran SDM. Lalu yang terakhir ada resiko ketidakpatuhan, yaitu litigasi hukum, denda finansial, dan pembengkakan beban. Selanjutnya ada instrumen hukum dan juga tindakan nyata. Yang pertama kita ada Civil Rights Act and Equal Pay Act, yaitu adalah larangan diskriminasi komprehensif dan mandat kewajiban upah setara untuk beban kerja setara. Kemudian ada ADA dan ADEA, yaitu adalah kewajiban penyediaan infrastruktur disabilitas dan larangan pemaksaan pensiun pada usia senior. Kemudian ada affirmative action, itu adalah langkah proaktif manajemen untuk menyeimbangkan representasi kelompok minoritas di perusahaan. Dan keempat adalah pengendalian internal SDM, yaitu untuk kewajiban dokumentasi dan pencatatan rekam jejak objektif untuk setiap keputusan personalnya. Selanjutnya, saya akan membahas karir yang berubah-ubah. Karir saat ini sudah tidak lagi stabil seperti dulu karena tidak ada lagi jaminan kerja jangka panjang. Karyawan juga dituntut untuk lebih mandiri dalam mengembangkan karirnya. Hal ini terjadi karena adanya perubahan dalam hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan, serta cara perusahaan menyesuaikan diri melalui inovasi dalam manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya ada perbedaan antara kontrak lama dan kontrak baru, baik dari sisi pegawai maupun majikan. Kalau dari sisi pegawai, dulu fokusnya ada pada jaminan kerja. Karyawan dianggap sebagai bagian dari sistem, jadi cukup untuk menjalankan tugas dan mengandalkan stabilitas. Sedangkan sekarang sudah berubah. Karyawan dituntut untuk lebih mandiri, terus belajar, dan mengembangkan keterampilan. Jadi perubahannya adalah dari yang bergantung pada perusahaan menjadi lebih bertanggung jawab pada diri sendiri. Kemudian dari sisi perusahaan juga berubah. Dulu perusahaan memberikan sistem yang sudah tetap, seperti pelatihan standar dan pekerjaan rutin. Sekarang, perusahaan lebih fokus memberikan peluang seperti tugas yang menantang, pengembangan karir, dan kesempatan ikut dalam pengambilan keputusan. Intinya, hubungan kerja sekarang berubah dari yang stabil dan terjamin menjadi lebih fleksibel, tetapi juga menuntut karyawan dan perusahaan untuk sama-sama lebih aktif. Karena adanya perubahan tadi, perusahaan jadi harus beradaptasi. Maka dari itu muncul berbagai inovasi dalam manajemen sumber daya manusia. Ada 4 strategi utama yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu menjadi majikan pilihan. Artinya perusahaan berusaha menjadi tempat kerja yang nyaman dan menarik, bukan soal gaji, tetapi juga lingkungan kerja dan keseimbangan hidup. Yang kedua, menggunakan pegawai sementara atau paruh waktu. Ini dilakukan supaya perusahaan lebih fleksibel dan bisa menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, keseimbangan kerja dan kehidupan atau work-life balance. Sekarang banyak perusahaan memberi opsi kerja fleksibel atau work from home karena karyawan, terutama generasi muda, tidak ingin hidupnya hanya tentang kerja saja. Lalu yang terakhir, right sizing. Ini adalah penyesuaian jumlah karyawan agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ini bisa menurunkan semangat kerja karyawan. Jadi semua strategi ini adalah cara perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan dunia kerja yang semakin dinamis. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan bagian mencari orang tepat. Untuk mencari orang tepat, diperlukan beberapa proses, yaitu yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan ini merupakan proses strategis untuk memastikan organisasi memiliki jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tepat pada waktu yang dibutuhkan. Proses ini dimulai dengan memahami tujuan bisnis organisasi, kemudian menerjemahkannya ke dalam kebutuhan tenaga kerja, baik dari segi jumlah, kompetensi, maupun waktu pemenuhannya.
Dalam praktiknya, perencanaan SDM melibatkan analisis kondisi tenaga kerja saat ini, proyeksi kebutuhan di masa depan, serta identifikasi kesenjangan yang mungkin terjadi. Kesenjangan tersebut kemudian menjadi dasar untuk menentukan tindakan, seperti pelatihan, rekrutmen, atau restrukturisasi organisasi. Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat menghindari kekurangan maupun kelebihan tenaga kerja yang dapat berdampak pada efisiensi dan produktivitas. Selain itu, perencanaan SDM juga membantu organisasi beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis, seperti perkembangan teknologi, dinamika pasar, dan perubahan regulasi. Dengan pendekatan yang sistematis, organisasi dapat lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Berikutnya ada perekrutan. Perekrutan ini merupakan proses untuk menarik dan memperoleh kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Proses ini tidak hanya sekedar mencari pelamar, tapi juga memastikan bahwa kandidat yang dipilih memiliki kompetensi, sikap, dan nilai yang selaras dengan budaya organisasi. Lalu untuk perekrutan sendiri pun memiliki beberapa proses. Yang pertama ada menilai kebutuhan organisasi. Penilaian kebutuhan organisasi menjadi langkah awal dalam proses perekrutan. Organisasi perlu memahami secara jelas posisi apa yang dibutuhkan, alasan kebutuhan tersebut muncul, serta kontribusi yang diharapkan dari posisi tersebut terhadap tujuan organisasi. Penilaian ini biasanya dilakukan melalui analisis beban kerja, evaluasi kinerja, serta proyeksi perkembangan bisnis. Dengan memahami kebutuhan secara mendalam, organisasi dapat menghindari perekrutan yang tidak tepat sasaran dan memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Berikutnya ada tinjauan pekerjaan yang realistis. Tinjauan ini bertujuan memberikan gambaran yang jujur dan akurat mengenai pekerjaan kepada calon kandidat. Informasi yang disampaikan pun mencakup tugas utama, tantangan yang akan dihadapi, lingkungan kerja, serta ekspektasi kinerja. Pendekatan ini penting untuk mengurangi kesenjangan antara harapan kandidat dengan kenyataan di lapangan. Dengan demikian, organisasi dapat menekan tingkat turnover dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Lalu kandidat yang memahami kondisi pekerjaan sejak awal cenderung lebih siap dan memiliki komitmen yang lebih kuat. Berikutnya ada pertimbangan hukum. Dalam proses perekrutan, organisasi harus memperhatikan berbagai aspek, yaitu mencakup kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, prinsip non-diskriminasi, serta perlindungan terhadap hak-hak kandidat. Organisasi perlu memastikan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan secara adil dan transparan, tanpa membedakan latar kandidat berdasarkan faktor yang tidak relevan dengan pekerjaan. Selain itu, pengelolaan data pribadi kandidat juga harus dilakukan dengan hati-hati, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kepatuhan terhadap aspek hukum tidak hanya menghindarkan organisasi dari risiko sanksi, tetapi juga membangun reputasi sebagai tempat kerja yang profesional dan terpercaya. Next, pada slide selanjutnya, di sini kita akan membahas terkait perekrutan atau rekrutmen. Nah, perekrutan ini telah berkembang dari metode tradisional ke pendekatan yang lebih inovatif dan global untuk menemukan talenta yang terbaik. Nah, yang pertama di sini ada diversitas sumber pegawai. Perusahaan besar mencari tenaga kerja dari berbagai latar belakang, termasuk imigran, mantan penerima kesejahteraan, hingga pensiunan. Contohnya guru pensiun bisa bekerja di toko buku dan sebagainya. Kemudian inovasi dalam perekrutan. Nah, inovasi ini banyak sekali dan selalu berkembang tiap tahunnya. Contohnya adalah melakukan program khusus seperti Snowbird Specials di Home Depot, pindah lokasi kerja sesuai musim. Kemudian ada juga perekrutan pasif. Jadi kita mencari orang yang sedang tidak aktif mencari kerja melalui media sosial, blog, atau pendekatan personal yang kreatif. Seperti dengan cara mengirimkan iPod berisi pesan CEO oleh Red 5 Studio. Kemudian ada juga referensi dari karyawan. Nah, salah satu metode termurah dan yang paling terpercaya karena karyawan itu cenderung merekomendasikan orang yang berkualitas bagi perusahaan. Nah, kemudian ada juga recruiting atau perekrutan secara online. Nah, penggunaan internet secara drastis memperluas jangkauan, penghematan waktu dan biaya. Kemudian ada juga mengecekkan melalui media sosial.
perusahaan kini memantau jejak digital calon pelamar, bisa melalui Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Jadi, kalau kalian melakukan konten negatif seperti penyalahgunaan narkoba, alkohol, obat-obatan, perilaku tidak pantas, itu dapat menggagalkan peluang kerja dan mempersempit poin bagi manajer untuk menilai diri kita dan menyaring kita sebagai rekrutmen bagi perusahaan itu. Nah, kemudian ada juga seleksi atau selection. Nah, proses seleksi ini bertujuan menentukan kesesuaian antara karakteristik pekerjaan dengan karakteristik pelamar. Di sini ada juga alat-alat seleksi, yaitu yang pertama ada formulir lamaran. Nah, di formulir lamaran ini digunakan untuk mengumpulkan riwayat pendidikan dan juga kerja. Catatan penting harus menghindari pertanyaan yang diskriminatif atau tidak relevan dengan pekerjaan, seperti status rumah ataupun agama, itu tidak boleh. Kemudian ada juga tes wawancara atau interview. Meskipun umum, wawancara terkadang memiliki korelasi rendah dengan kinerja masa depan jika tidak dilakukan dengan benar. Nah, contohnya ada metode baru dari pengembangan wawancara, yaitu wawancara panel. Atau beberapa wawancara dan wawancara berbasis komputer untuk menilai kejujuran serta motivasi. Kemudian ada juga metode brain teaser. Nah, ini adalah pertanyaan teka-teki, misalnya seperti contoh, berapa banyak bola golf yang muat di dalam bus? Itu adalah cara bagi manajer untuk melihat pelamar itu bisa menyelesaikan atau memecahkan masalah, bukan sekedar dapat menjawab dengan benar atau salah. Kemudian ada juga tes pemengerjaan. Nah, ini meliputi tes kecerdasan, bakat, keterampilan, hingga inventory kepribadian untuk mengukur inisiatif dan juga stabilitas emosi. Kemudian ada juga pusat penilaian. Pelamar diminta melakukan simulasi tugas manajerial nyata seperti simulasi membalas memo atau menangani panggilan darurat guna menilai kemampuan dan pengambilan keputusan yang nantinya akan berguna bagi pekerjaan di perusahaan itu. Nah, kemudian ada juga etika dan hukum dalam seleksi. Manajer harus berhati-hati agar tidak melanggar hukum kesetaraan kesempatan kerja atau IIO. Nah, yang boleh ditanyakan itu adalah nama, apakah berusia di atas 18 tahun, riwayat kejahatan yang relevan, itu boleh ditanyakan, serta hak legal untuk bekerja. Kemudian hal yang tidak boleh ditanyakan adalah yang pertama, meliputi ras, warna kulit, asal keturunan, pertanyaan spesifik tentang cacat fisik atau mental, afiliasi agama, status pernikahan atau jumlah anak, dan juga hobi yang tidak relevan. Itu patut digarisbawahi dan jangan sampai ditanyakan. Di sini ada kesalahan umum dalam wawancara. Yang pertama, poinnya adalah kurang komunikasi. Contohnya seperti memberikan jawaban terlalu pendek. Kemudian, melakukan kontak mata yang rendah. Ini menciptakan rasa ketidakpercayaan diri. Kemudian, terlalu banyak bicara, menjawab secara melantur, itu juga tidak boleh. Kemudian, menggunakan bahasa tidak formal. Contohnya menggunakan bahasa gaul atau slang-slang yang tidak perlu. Kemudian melakukan kebohongan seperti melebih-lebihkan kualifikasi atau menyembunyikan kegagalan. Kemudian menggunakan pakaian yang tidak sesuai dan tidak berbusana secara profesional dan rapi atau sesuai ketentuan. Kemudian melakukan penutupan yang buruk, tidak menunjukkan ketertarikan pada proses selanjutnya, itu juga mempengaruhi dalam. Baik, selanjutnya adalah membahas tentang mengelola talenta. Mengelola talenta sendiri adalah proses bagaimana sebuah perusahaan mengelola sumber daya manusia melalui dari menarik, mengembangkan, sampai mempertahankan karyawan agar bisa mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Di era bisnis yang sangat kompetitif, perusahaan membutuhkan karyawan yang tidak hanya kompeten tetapi juga mampu beradaptasi dalam sebuah perubahan. Salah satu cara utamanya adalah melalui pelatihan dan juga pengembangan. Pelatihan biasanya bersifat jangka panjang atau jangka pendek, yaitu fokus pada keterampilan teknis, sedangkan pengembangan lebih ke jangka panjang adalah berkaitan dengan kemampuan dan juga kepemimpinan. Tujuannya sendiri adalah untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesalahan kerja, membantu adaptasi teknologi mereka, serta mempersiapkan karyawan untuk jenjang karir yang lebih tinggi. Prosesnya dimulai dari analisis kebutuhan, kemudian perancangan program, pelaksanaan pelatihan, hingga evaluasi untuk memastikan pelatihan tersebut efektif
bagi karyawan tersebut dan juga hasilnya sangat efektif atau memberikan dampak pada selanjutnya adalah penilaian kerja. Penilaian kerja merupakan proses untuk mengevaluasi hasil kerja karyawan berdasarkan standar yang telah diterapkan dalam sebuah perusahaan. Tujuan utamanya sendiri yaitu untuk mengetahui sejauh mana karyawan mencapai target serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan seperti promosi, bonus, dan juga mutasi. Selain itu, juga digunakan untuk mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan yang akan diberikan atau akan dilatihkan untuk ke karyawan dan juga memberikan umpan balik kepada perusahaan. Proses penilaian dimulai dari penetapan standar kinerja, kemudian pengukuran hasil kerja, dilanjutkan dengan evaluasi perbandingan, dan diakhiri dengan pemberian umpan balik kepada karyawan. Manfaatnya sangat penting, yaitu meningkatkan kinerja individu dan organisasi, membantu manajemen dalam mengambil keputusan, memperbaiki komunikasi antara atasan dan karyawan, serta mendukung pengembangan karir. Jadi kita bahas tentang mempertahankan tenaga kerja efektif. Perusahaan mempertahankan karyawan melalui 3 hal utama, yaitu kompensasi, keuntungan, dan pemberhentian. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan seperti gaji, bonus, dan tunjangan. Dalam penerapannya ada 3 hal dalam kompensasi. Yang pertama ada sistem upah dan gaji, di mana sistem upah dan gaji ini adalah cara menentukan bayaran kerja kepada karyawan. Yang kedua itu keadilan kompensasi, di mana gaji harus adil di dalam atau di luar perusahaan. Yang ketiga itu adalah bayaran untuk kinerja, di mana insentif atau bonus dari hasil kerja karyawan itu harus diberikan kepada karyawan. Yang kedua itu ada keuntungan. Nah, keuntungan itu adalah tambahan di luar gaji yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Ada 2 jenis keuntungan. Yang pertama itu keuntungan wajib. Keuntungan wajib ini misalnya jaminan sosial, asuransi. Nah, yang tidak wajib itu misalnya cuti, fasilitas, atau benefit tambahan lainnya yang diberikan kepada karyawan. Yang ketiga itu ada pemberhentian. Nah, pemberhentian ini adalah proses berakhirnya hubungan kerja, bisa karena pensiun, resign, atau dipecat. Ini tetap penting karena pemberhentian sendiri mempunyai manfaat. Yang pertama itu mengeluarkan karyawan berkinerja buruk. Yang kedua itu menjaga keadilan bagi karyawan produktif. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang keempat itu memberi evaluasi melalui exit interview. Dan yang kelima itu membantu perbaikan organisasi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dia Ratnawati selaku dosen pengampu mata kuliah Lingkungan Bisnis dan Manajemen UPN Veteran Jawa Timur. Kami selaku kelompok 3 akan mempresentasikan terkait mengelola keberagaman pada bab 12. Baiklah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, anggota kelompok kami adalah Pelangi Aurora dengan NPM belakang 141, kemudian ada Ayu Devaratri Parameswari dengan NPM belakang 048, kemudian ada Zahra Aulia dengan NPM belakang 155, kemudian ada Teresia Sevani Simbolon dengan NPM belakang 172, kemudian ada Rafli Maulana Ramadan dengan NPM belakang 397, dan terakhir ada Fikri Ramadan Prihasono dengan NPM belakang 401. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke materi yang pertama. Nah, pada materi yang pertama ini kita akan membahas terkait tempat kerja yang berubah. Nah, pada poin yang pertama ada keberagaman di Amerika Serikat. Dalam konteks AS, terjadi pergeseran paradigma dari konsep tradisional di mana semua orang didorong untuk serupa, menjadi penghargaan terhadap perbedaan unik tiap individunya. Yang pertama ada perubahan demografi yang masif. Terjadi peningkatan signifikan dari jumlah pekerja dari kelompok Latin dan juga Asia. Selain itu, angkatan kerja semakin menua seiring dengan generasi baby boomers yang memasuki usia pensiun, sehingga usia rata-rata tenaga kerja terus meningkat. Kemudian ada kekuatan ekonomi minoritas. Daya beli kaum minoritas seperti Latin, Afrika Amerika, dan juga Asia Amerika mencapai angka yang fantastis, yakni sekitar 1,5 triliun US dollar, yang memaksa perusahaan untuk memiliki tenaga kerja yang mencerminkan basis konsumsi mereka. Kemudian ada tantangan kesetaraan.
Meskipun banyak sejarah baru yang tercipta seperti penunjukan CEO perempuan atau dari kalangan minoritas, tantangan seperti kesenjangan gaji dan juga rendahnya keterwakilan minoritas di posisi eksekutif puncak masih menjadi isu yang harus diselesaikan. Kemudian ada juga sejarah tonggak keberagaman. Nah, materi mencatat perjalanan panjang keberagaman dimulai dari bank pertama yang dipimpin wanita Afrika Amerika pada 1903 hingga pemimpinan global oleh tokoh seperti Indra Nooyi di PepsiCo pada tahun 2006. Nah, kemudian pada poin yang kedua ada keberagaman dalam skala global. Di tingkat internasional, keberagaman bukan sekedar isu etika, melainkan strategi bisnis yang krusial untuk memenangkan persaingan di pasar global. Nah, kemudian ada poin-poinnya berupa yang pertama ada fenomenal global. Nah, masalah seperti penuaan populasi bukan hanya terjadi di AS, melainkan terjadi tren global yang harus diantisipasi oleh manajer di seluruh dunia. Kemudian ada kompleksitas budaya. Makna keberagaman bisa berbeda di tiap negara. Misalnya di beberapa bagian Eropa, istilah keberagaman terkadang justru dianggap membawa arti perpecahan daripada pembauran, sehingga manajer harus sangat sensitif terhadap konteks lokal. Kemudian ada keunggulan kompetitif. Nah, perusahaan besar seperti Honeywell dan Kraft memandang keberagaman sebagai energi untuk inovasi. Memahami keberagaman berarti memahami pelanggan, pemegang saham, dan juga pemasok yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, kemudian ada juga risiko kegagalan manajemen. Kasus pelecehan seksual di Toyota Amerika Utara menunjukkan bahwa kegagalan manajer asing dalam memahami budaya dan juga hukum lokal terkait keberagaman dapat berujung pada tuntutan hukum dan juga kerugian reputasi yang besar bagi perusahaan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu ada mengelola keberagaman. Apa itu arti dari keberagaman? Keberagaman atau diversity itu adalah segala hal yang membuat setiap orang berbeda satu sama lain. Jadi, pengertian keberagaman yang lebih luas dan menyeluruh yaitu mencakup semua perbedaan yang mempengaruhi cara dari pegawai bekerja, cara berinteraksi dengan orang lain, dan juga cara memperoleh kepuasan kerja, serta cara untuk menempatkan diri dalam lingkungan kerja. Kemudian, keberagaman di tempat kerja ini dapat memberikan manfaat yang sangat banyak bagi perusahaan. Yang pertama, keberagaman itu dapat menghadirkan berbagai sudut pandang, ide baru, kreativitas, dan juga kemampuan dalam memahami kebutuhan pelanggan yang beragam. Namun, di sisi lain, perbedaan latar belakang ini juga dapat menimbulkan suatu konflik, kesalahpahaman, dan juga ketidaknyamanan apabila tidak dapat dikelola dengan baik. Nah, oleh karena itu, manajer itu perlu untuk memiliki kemampuan dalam mengelola keberagaman dengan menciptakan lingkungan kerja yang saling menghargai, inklusif, dan juga adil. Nah, dengan pengelolaan yang tepat, kelebihan dari keberagaman ini dapat dimaksimalkan dan juga kelemahannya dapat diminimalkan, sehingga mampu meningkatkan kinerja tim maupun keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada keuntungan keberagaman di tempat kerja. Yang pertama, keberagaman ini dapat memaksimalkan talenta pegawai. Jadi, perusahaan yang memiliki akses terhadap tenaga kerja dari berbagai kelompok masyarakat akan memiliki peluang lebih besar dalam mendapatkan orang-orang terbaik dan paling kompeten. Nah, namun untuk memperoleh manfaat ini, perusahaan itu tidak cukup hanya merekrut pegawai yang beragam, tetapi juga harus memberikan kesempatan karir, pelatihan, dan juga promosi yang adil agar seluruh pegawai dapat berkembang dan juga bertahan dalam suatu organisasi. Yang kedua, meningkatkan pemahaman pasar. Jadi konsumen kan saat ini berasal dari berbagai latar belakang budaya, usia, kebutuhan, dan juga preferensi. Jadi tenaga kerja yang beragam akan lebih mampu untuk memahami perubahan kebutuhan pelanggan dan juga memberikan layanan yang sesuai. Yang ketiga adalah memperluas sudut pandang manajemen. Nah, keberagaman juga memperluas wawasan kepemimpinan. Tim manajemen yang homogen akan cenderung memiliki sudut pandang yang terbatas, sedangkan tim yang beragam dapat melihat persoalan dari berbagai sisi. Nah, hal ini dapat membantu pimpinan dalam membuat keputusan yang lebih tepat, realistis, dan juga lebih inovatif. Kemudian, keuntungan yang selanjutnya adalah meningkatkan kreativitas dan juga pemecahan masalah.
Nah, pegawai dengan pengalaman dan cara berpikir yang berbeda akan membawa ide-ide baru dalam diskusi. Perbedaan tersebut mendorong munculnya solusi yang lebih kreatif dan juga lebih efektif dibandingkan kelompok yang anggotanya memiliki latar belakang serupa. Untuk keuntungan yang kelima yaitu adalah menciptakan lingkungan kerja yang positif. Nah, perusahaan yang memiliki keberagaman cenderung mengalami penurunan tingkat pergantian pegawai, ketidakhadiran, dan juga konflik hukum. Nah, lingkungan kerja yang adil dan inklusif membuat pegawai merasa dihargai sehingga loyalitasnya jadi meningkat. Perusahaan juga dapat mengurangi resiko tuntutan diskriminasi atau pelecehan di tempat kerja. Untuk keuntungan yang terakhir yaitu mengurangi turnover, absensi, dan juga konflik hukum. Nah, jadi dengan demikian keberagaman itu bukan hanya persoalan sosial tetapi juga strategi bisnis yang penting. Organisasi yang mampu mengelola keberagaman dengan baik akan memiliki tenaga kerja yang unggul, inovatif, dan juga siap menghadapi tantangan global. Kemudian ada faktor-faktor yang membentuk keberat-sebelahan pribadi seseorang. Ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor prasangka. Jadi prasangka itu adalah penilaian negatif terhadap orang lain hanya karena mereka berbeda dengan kita. Misalnya perbedaan tersebut dilihat dari ras, gender, atau latar belakang. Tapi ini masih di pikiran, belum sampai tindakan. Dan biasanya prasangka ini muncul bukan berdasarkan fakta yang ada, tetapi lebih ke asumsi atau penilaian sepihak. Jadi intinya prasangka itu cara berpikir negatif terhadap orang lain. Nah, yang kedua ada faktor diskriminasi. Diskriminasi ini berbeda dengan prasangka, di mana diskriminasi ini adalah ketika prasangka itu sudah berubah jadi tindakan nyata yang tidak adil. Contohnya, misalnya gaji perempuan itu lebih rendah dari laki-laki, padahal pekerjaannya sama atau perlakuan berbeda karena ras atau gender. Bahkan sekarang diskriminasi juga bisa bentuk halus. Misalnya seseorang tidak diberi kesempatan atau pendapatnya diabaikan saat rapat. Jadi intinya diskriminasi itu sudah masuk ke tindakan yang tidak adil. Nah, kemudian ada faktor stereotip, di mana stereotip ini adalah anggapan umum tentang suatu kelompok yang seringkali tidak benar. Biasanya ini bersifat kaku, jadi menganggap semua orang dalam satu kelompok itu sama. Misalnya menilai seseorang hanya berdasarkan kelompoknya tanpa kenal pribadi dengan orang tersebut. Jadi intinya stereotip itu adalah generalisasi yang salah. Lalu ada ancaman stereotip, di mana dari stereotip tadi kita dapat lihat ini kondisi di mana dari stereotip tadi, ancaman stereotip ini kondisi ketika seseorang merasa tertekan atau cemas karena ada stereotip negatif tentang kelompoknya. Akibatnya dia jadi tidak percaya diri dan kinerjanya bisa menjadi menurun. Ini biasanya dialami oleh kelompok minoritas, perempuan, atau kelompok lain yang sering distigma. Jadi kesimpulannya, prasangka itu adalah pikiran negatif sebagai penilaian negatif. Diskriminasi itu sudah berupa tindakan yang tidak adil, dan stereotip itu anggapan yang salah tentang satu kelompok. Ketiganya ini saling berkaitan dan kalau tidak dikendalikan bisa merusak lingkungan kerja. Jadi kita penting sekali untuk menghindari hal-hal ini supaya tercipta lingkungan kerja yang adil dan nyaman. Selanjutnya ada etnosentrisme. Etnosentrisme itu adalah keyakinan bahwa budaya kita sendiri lebih baik dibanding budaya orang lain. Nah, dampaknya itu hal ini bisa menghambat penerimaan keberagaman dan membuat seseorang itu sulit untuk menghargai perbedaan. Nah, kalau ini terjadi di lingkungan kerja atau di tempat kerja, biasanya akan muncul yang namanya monokultur, yaitu kondisi di mana hanya satu cara, satu nilai, atau satu pandangan saja yang dianggap benar. Akibatnya, karyawan yang berasal dari kelompok minoritas bisa merasa tertekan dan merasa tidak dihargai oleh rekan-rekan kerja di lingkungan kerjanya. Selain itu juga bisa muncul stereotip dan perlakuan yang tidak adil di lingkungan kerja. Nah, untuk mengatasi etnosentrisme ini ada dua solusi. Yang pertama itu ada solusi pluralisme, yaitu sikap organisasi yang menerima dan mengakomodasi berbagai budaya. Yang kedua adalah etnorelativisme, yaitu pandangan bahwa semua budaya itu setara, tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah. Selanjutnya kita masuk ke hambatan struktural dan fenomena mundur. Yang pertama ada atap kaca atau glass ceiling, yaitu rintangan tak terlihat menuju puncak manajemen.
Kemudian ada dinding kaca yaitu glass wall, yaitu isolasi dari jaringan formal dan pengaman di lini. Kemudian ada trend opt-out, yaitu adalah keputusan sukarela meninggalkan karir demi keluarga atau stres. Kemudian ada akar masalahnya adalah budaya korporat yang masih berorientasi pada pria atau male oriented. Sedangkan kita lanjut ke keunggulan kompetitif dan langkah strategis. Kita memiliki keuntungan wanita, yaitu kepemimpinan kolaboratif dan hubungan interpersonal. Secara dampak finansial, kinerja keuangan 35% lebih tinggi di perusahaan dengan pemimpin wanita. Lalu untuk kualitas talenta, yaitu adalah dominasi wanita dalam perolehan gelar akademik S1 ataupun S2. Solusinya adalah audit kultural, program mentoring, dan kebijakan fleksibilitas kerja. Bahasan kali ini kita akan membahas tentang kompetensi budaya dalam organisasi. Kompetensi budaya sendiri adalah kemampuan individu maupun organisasi untuk memahami dan bekerja secara efektif dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini sangat penting dalam lingkungan bisnis global karena perusahaan tidak hanya berinteraksi dengan satu budaya saja, tapi dengan adanya kompetensi budaya, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, meningkatkan kerja sama tim, dan juga menghindari konflik akibat perbedaan nilai dan juga kebiasaan. Kompetensi budaya juga bertambah positif bagi organisasi seperti meningkatkan inovasi, kemampuan beradaptasi, serta menarik talenta dari berbagai latar belakang. Terdapat beberapa komponen utama yaitu kesadaran budaya, pengetahuan budaya, keterampilan dalam berinteraksi, dan juga sikap terbuka terhadap perbedaan. Selanjutnya yaitu kompetensi budaya juga sangat penting dalam bidang akuntansi sendiri. Hal ini karena akuntansi sering berkaitan dengan standar internasional dan interaksi dari pihak-pihak berbagai negara. Seorang akuntan perlu memahami perbedaan standar akuntansi serta mampu berkomunikasi dengan klien atau auditor dari latar belakang budaya yang berbeda. Selain itu, laporan keuangan juga terkadang perlu disesuaikan dengan regulasi dan konteks budaya negara masing-masing. Ada beberapa aspek yang penting harus diperhatikan juga, seperti perbedaan regulasi, etika profesional, dan cara komunikasi itu sendiri. Dengan memiliki kompetensi budaya yang baik, seorang akuntan dapat mengurangi kesalahan komunikasi, meningkatkan kepercayaan klien, serta mendukung kerjasama lintas negara. Baik, saya akan menjelaskan bagian inisiatif dan program keberagaman. Ini adalah upaya yang dilakukan organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, adil, dan menghargai. Keberagaman tidak hanya dilihat dari latar belakang individu, tetapi juga dari sudut pandang, pengalaman, dan cara berpikir yang dapat memperkaya organisasi. Dengan pengelolaan yang tepat, keberagaman dapat meningkatkan inovasi, kerjasama tim, serta kinerja secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa upayanya. Yang pertama adalah mengubah struktur dan kebijakan. Perubahan struktur dan kebijakan organisasi menjadi langkah penting dalam mendukung keberagaman. Organisasi perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan bersifat adil dan tidak diskriminatif. Hal ini mencakup sistem promosi, penilaian kinerja, serta aturan kerja yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan. Dengan kebijakan yang inklusif, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih terbuka dan menghargai perbedaan. Berikutnya ada memperluas upaya perekrutan. Memperluas upaya perekrutan bertujuan untuk menjangkau kandidat dari berbagai latar belakang. Organisasi tidak hanya bergantung pada satu sumber perekrutan, tapi membuka peluang melalui berbagai jalur seperti institusi pendidikan, komunitas, maupun platform yang beragam. Dengan cara ini, organisasi dapat memperoleh tenaga kerja yang lebih variatif dan memiliki perspektif yang lebih luas. Lalu yang ketiga ada membangun hubungan mentor. Membangun hubungan mentor merupakan salah satu cara untuk mendukung pengembangan karyawan dalam lingkungan yang beragam. Program mentoring memungkinkan karyawan mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dalam mengembangkan potensi diri. Selain itu, hubungan ini juga membantu menciptakan rasa inklusi dan memperkuat kerjasama antar individu dalam organisasi. Yang keempat, ada mengakomodasi kebutuhan khusus. Setiap karyawan memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga organisasi perlu memberikan perhatian terhadap kebutuhan khusus yang ada. Hal ini dapat berupa penyediaan fasilitas yang mendukung, fleksibilitas kerja, maupun
kebijakan yang membantu karyawan bekerja secara optimal. Dengan adanya akomodasi yang tepat, karyawan dapat merasa dihargai dan mampu memberikan kinerja terbaik. Yang kelima, ada memberikan pelatihan keterampilan keberagaman. Pelatihan keterampilan keberagaman bertujuan untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap pentingnya menghargai perbedaan. Melalui pelatihan ini, karyawan belajar untuk bekerjasama secara efektif dengan individu dari berbagai latar belakang. Hal ini juga membantu mengurangi potensi konflik serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Yang terakhir ada meningkatkan kesadaran akan pelecehan seksual. Organisasi perlu memberikan edukasi mengenai bentuk-bentuk pelecehan, cara pencegahan, serta mekanisme pelaporan yang jelas. Dengan adanya kesadaran yang tinggi, karyawan dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam bekerja. Selanjutnya saya akan membahas inisiatif keberagaman. Jadi perusahaan sekarang nggak cuma fokus soal keuntungan, tetapi juga ke bagaimana cara perusahaan mengelola perbedaan di dalam organisasi. Keberagaman ini ternyata mempunyai dampak yang besar, seperti bisa meningkatkan semangat kerja, mengurangi konflik, dan juga mendorong kreativitas. Nah, untuk mencapai itu, perusahaan mulai menerapkan dua pendekatan utama. Yang pertama yaitu tim multikultur, dan yang kedua adalah kelompok jaringan pegawai. Pendekatan yang pertama yaitu tim multikultur. Tim multikultur adalah tim yang anggotanya berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Keunggulannya, tim seperti ini bisa menghasilkan ide yang lebih beragam dan solusi yang lebih kreatif karena sudut pandangnya berbeda-beda. Tetapi di sisi lain, ada tantangannya juga, yaitu adanya potensi miskomunikasi. Jadi, tim seperti ini butuh pengelolaan dan pelatihan yang baik supaya bisa bekerja efektif. Lalu yang kedua, kelompok jaringan pegawai. Berbeda dengan tim multikultur, kalau tim multikultur hanya fokus di kerja tim, kalau kelompok jaringan lebih ke wadah sosial dan pengembangan. Kelompok ini biasanya dibentuk secara sukarela oleh karyawan berdasarkan kesamaan identitas seperti gender atau latar belakang tertentu. Fungsinya untuk saling mendukung, membangun relasi, dan membantu pengembangan karir. Selain itu, kelompok ini juga bisa mengurangi rasa keterasingan dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Jadi, dapat disimpulkan tim multikultur lebih berfokus pada kinerja dan hasil kerja tim, sedangkan kelompok jaringan pegawai lebih berperan dalam dukungan sosial dan pengembangan individu di dalam suatu organisasi.